Halo, halo, halo Bang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sana, Bang? Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah hari ini dalam keadaan baik. Baik. Jadi begini, Bang. Untuk pembahasan di video kali ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Video beberapa hari yang lalu, Bang. Yaitu hanya Satyo Piningit atau Imam Mahdi yang bisa mengamalkan ilmu makrifat itu. Dikarenakan ilmu makrifat itu berat sekali cobaannya untuk mengamalkannya. Iya kan, Bang? Iya. Siapapun bisa berimajinasi, bisa berteori, dan bisa berargumentasi, akan tetapi untuk mengamalkannya tidak semua orang bisa sanggup. Ya kan, Bang? Jadi, Bang, kira-kira apa penyebabnya sehingga ilmu makrifat itu sulit untuk dipahami, apalagi untuk diamalkan, Bang? Kira-kira bisa dijelaskan? Iya. Ilmu marifat ini adalah ilmu kenabian. Nabi dalam arti ini, kalau bahasa Nabi itu artinya perpanjangan tangan dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada satu golongan atau kepada seluruh alam. Tapi Nabi yang saya tanggap dalam perjalanan marifat, Nabi itu artinya Nur Allah Bapak Ibu. Ya. Jadi Nur Allah Bapak Ibu ini adalah, kalau kita bisa katakan itu arti sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu ini adalah gambaran dari Allah. Semua sifat-sifat Allah, bahkan zat Allah dan perbuatan Allah, mereka yang menjalaninya. Iya. Jadi ilmu marifat ini ilmu yang sebenarnya sering kita jalani. Iya. Tapi kita tidak mengetahuinya. Iya. Jadi yang saya lihat, yang saya tanggap perjalanan ilmu marifat ini, itu yang saya bilang tadi, kenapa sulit sama sekali. Karena semua dalam perjalanan yang goib itu punya arti tersendiri. Iya, macam arti Adam. Adam itu makna goibnya, itu Adam itu artinya aku duluan, aku manusia. Begitu juga diciptakan Hawa. Nama dari Allah itu, Hawa itu artinya hiasan alam wanita alim. Kita manusia berasal dari mani. Ya, mani ini artinya dari Allah itu manusia awal nur ilahi, manusia akhir nur ilahi. Jadi yang saya tanggap ini saja, yang saya jelaskan ini, yang setahu saya dalam perjalanan spiritual, bahwa sesungguhnya manusia itu mereka
mereka lahir atau mereka diadakan itu, Allah berfirman bahwa aku menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur antara mama dengan bapak. Kemudian kuberikan cobaan, kujadikan mereka berbangsa-bangsa, bernegara-negara, bersuku-suku, untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Kenapa manusia itu Allah katakan bahwa aku ciptakan manusia lebih sempurna dari malaikat? Kalau dia kenal diri, dan aku ciptakan manusia lebih rendah dari binatang, kan kalau dia tidak kenal diri. Manusia itu kenapa dia dimuliakan sama Allah? Karena dia diciptakan dari rasa. Orang tua kita itu melakukan hubungan itu, dia berasal dari air kenikmatan antara mama dengan bapak. Dia berasal dari air kasih sayang antara mama dan bapak. Dia berasal dari rasa. Iya. Jadi manusia kalau dia susah atau dia ini, itu dia salah. Karena kita berasal dari air cinta kasih antara mama dan bapak. Iya. Jadi kita lebih mulia dari malaikat karena malaikat dia ada kan dari cahaya. Cahaya pun itu adalah cahaya manusia yang telah mencapai marifat yang mereka pakai untuk menjadi cahaya. Itu mereka malaikat juga, mereka berasal dari Nur Muhammad. Iya. Jadi arti-arti yang kita sebut dari awal ini, yang kita pahami dalam ilmu ini, itu kalau dipikir ya seakan-akan itu adalah kepanjangan ataupun cerita dongeng. Tapi kalau kita bahas secara marifatnya, benar. Ya. Jadi orang tua di sini, kalau orang mau masuk marifat, dia harus tahu dia bagaimana mencintai kedua orang tua dan bisa menjadikan ibu dan ayahnya itu ratu dan raja. Setelah itu dia mengamalkan ilmu agama dari syariat, hakikat, tarekat, marifat, bahkan sampai bisa, kalau Allah menghendaki dia bisa marifatullah, agar dia bisa mengenal Allah. Jadi kalau hal-hal ini saja, yang kecil-kecil ini saja dia tidak penuhi, dia tidak mengerti, maka bagaimana apa yang dia mau amalkan itu tidak akan nyampe. Dia tidak akan pernah mengenal dirinya. Sedangkan dia sendiri pun tidak mengenal kedua orang tuanya. Apa yang dijalani kedua orang tua kita itu seperti yang dijalani oleh Allah. Mereka diciptakan dari kasih sayang. Yang punya kasih sayang itu mama dan bapak. Makanya di Al-Quran itu dia jelaskan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang mempunyai kasih sayang yang tulus adalah bapak, mama. Terus cinta kasih bapak dan mama. Jadi mereka itu adalah yang dikatakan tadi Nabi. Nabi itu artinya nur Allah, bapak ibu itu. Iya, kalau syariatnya ya itu sudah yang saya bilang tadi, itu perpanjangan tangan dari Nabi, dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada satu golongan atau seluruh alam. Itu yang saya tanggap, Bang. Baik. Tadi Abang menyinggung tentang Nur Muhammad dan Allah. Jadi Bang, siapakah Nur Muhammad itu dan siapakah yang bernama Allah itu, Bang? Silakan, Bang. Kalau perjalanan spiritual saya
yang saya jalani itu, kalau sebenarnya Allah Muhammad itu adalah diri kita, manusia ini. Allah itu adalah ruh kita. Sedangkan jasad itu adalah Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah dia berfirman, apabila seorang hamba di akhir hidupnya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Allah mengharamkan api neraka membakar jasadnya. Ya, karena kalimat ini sangat berat. Kalimat ini dia mewakili keberadaan manusia. Karena Allah menciptakan Adam itu dari 4 unsur. Iya. Api, angin, air, dan tanah. Turunan dari api, air, dan tanah ini turunannya adalah mani. Iya. Iya. Jadi kalau kita mau kenal diri, kita harus belajar. Iya. Arti rahasia dari nama-nama itu. Sehingga apa yang kita jalani sesuai dengan ilmu-ilmu Allah itu. Jadi ini memang ilmu ini, sebenarnya ilmu ini sering dijalani hari-hari. Tapi orang sendiri tidak mengetahuinya. Kenapa di muka bumi ini mereka banyak yang menguasai hafiz Al-Quran, ahli hadis, bahkan ahli tafsir, tidak bisa membuat dunia ini menjadi baik, malah tambah hancur. Karena mereka tidak bisa membaca. Iya. Mengkaji, tapi jarang untuk dia menjalani. Untuk diproses dia itu susah. Karena itu yang saya bilang tadi, kriteria mereka tidak ini. Iya, mereka tidak penuhi. Mereka tidak kenal Allah itu siapa, diri manusia itu siapa. Iya. Jadi memang sulit sekali. Saya sendiri pun mau bahasakan itu. Karena saya juga bukan orang yang dari pesantren, bukan orang yang mondok. Ya, macam Allah dikatakan dalam surat ancaman itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Itu dia katakan bahwa demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia di muka bumi ini semua rugi. Mau gubernur, mau menteri, mau orang swasta, direktur, atau guru, atau pejabat apapun di muka bumi ini, Allah katakan semua rugi. Iya. Mau petani, mau orang miskin, mau orang kaya, semua rugi. Kecuali orang-orang yang menasihati dengan kasih sayang, dengan kesabaran, dan melakukan amal soleh, maka itu mereka beruntung. Kalau tidak, semua rugi. Ini ayat sama dengan ayat ancaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allah bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah menanyakan kepada kita, siapa itu yang mendustakan agama? Allah menjawab sendiri, yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan anak piatu. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat saja sudah celaka, apalagi orang-orang yang tidak sholat. Ya, yaitu orang-orang yang berbuat ria, yaitu orang memberikan sedekah tapi mengharapkan imbalan. Maka ria dalam arti ini adalah menghapus pahala. Sebanyak apa amalan yang kau lakukan di muka bumi semasa hidup, kalau kau ria sekali saja, terhapus. Sama saja tidak ada yang kalian dapat, walaupun kalian ini. Karena kalian mengharapkan imbalan atau mengharapkan pujian, maka sesungguhnya itu orang-orang yang menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah itu. Karena mereka berbuat ria, ya, ingin dipuji supaya bisa dikenal. Ternyata mereka hanya mengharapkan pujian, maka tidak ada pahalanya. Bahkan menghapus dengan ria itu, menghapus pahalanya. Itu ayat ancaman. Itu yang saya tanggap, Bang, tentang makna sholat. Kenapa di dalam Al-Quran itu, dalam pelajaran Islam dikatakan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Dan amal yang paling pertama diperiksa di akhirat adalah amal sholat. Apabila amal sholat baik, semua amalannya baik. Jika amal sholatnya tidak baik, maka semua amalan tidak baik. Rahasia marifat tentang sholat adalah itu semua ada pada diri manusia itu sendiri. Ini yang saya tanggap tentang arti sholat. Makna sholat dalam secara marifat. Kalau kita sembahyang lohor, Allah ciptakan kita 2 mata, 2 telinga, 4 rakaat. Iya. Kita sembahyang asar, Allah ciptakan kita 2 kaki, 2 tangan, 4 rakaat. Kita sembahyang maghrib, Allah ciptakan 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 3 rakaat. Kita sembahyang isya, Allah ciptakan penglihatan, bisa melihat ke depan, ke belakang, samping, kiri dan kanan. Tapi yang satu, kenapa subuh saya tidak bisa sebutkan, karena ini merupakan rahasia. 2 rakaat itu ada pada diri manusia. Jika kalau di hadapan Allah, dia tidak sembahyang maghrib, maka di depan Allah, dia tidak mempunyai 2 lubang hidung atau 1 lubang mulut. Ya. Jadi kalau di depan Allah dia tidak sholat maghrib saja, Allah anggap dia cacat, sudah tidak punya hidung, lubang hidung dengan lubang mulut.
Apalagi kalau dia tidak sembahyang asar. Di depan Allah, dia tidak punya kaki, 2 kaki dan 2 tangan. Dia cacat. Apalagi kalau dia tidak sembahyang, maka di depan Allah dia tidak kelihatan. Dia tidak nampak. Dan apapun banyak amalan yang dia buat, tidak bermanfaat. Amal zakatnya ada, tapi dia tidak sholat, dia tidak kelihatan. Tetap amalnya ada. Semua amal yang dia lakukan, semua ada balasan. Tapi karena dia tidak sholat, dia tidak menunaikan sholat itu, dia tidak mendirikan sholat itu, maka di depan Allah itu dia tidak kelihatan. Bahkan nanti dia lahir di muka bumi ini sebagai manusia, mungkin di sana dia lahir mungkin sudah bukan manusia, karena dia tidak bisa menjadi manusia. Dia tidak sholat. Jadi sholat ini adalah bagaimana kita bisa kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Punya kaki, punya tangan, punya mata, punya semua yang ada pada tubuh manusia ini. Itu yang saya tangkap, Bang, tentang makna sholat secara marifat.